فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Man hafizal hadits falyaqra. ولا ينتهب سنة شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين وهو مؤمن متفق عليه. عن أبي هريرة ثم يقول كان أبو هريرة يلحق معهن لا ينتهب Nuhbatan ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبوها وهو مؤمن. Nah, barakallahu fiikum. Pada pertemuan yang lalu, akhwan, kita telah masuk pada bab bayan nuqsanil iman bil ma'asi. Baik. Yang pada bab ini dijelaskan salah satu poin penting dari poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Dan pada bab ini secara khusus diterangkan bahwasanya berkurangnya iman dengan sebab kemaksiatan. Telah menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dua golongan yang bertolak belakang. Yang pertama Murji'ah, yang mereka tidak mengimani bahwasanya iman itu mengalami pengurangan. Bahkan menurut mereka maksiat tidak berpengaruh sama sekali pada keimanan. Pemahaman apa ini? Indak ya Hamzah? Di sisi Murji'ah maksiat tidak ada pengaruhnya dalam pengurangan iman. Sehingga menurut mereka imannya Abu Bakar As-Siddiq dengan imannya seorang muslim peminum khamar sama. Nah, kenapa? Karena menurut mereka keimanan ya tidak ada pengurangan. Ketika telah menyatakan iman, maka iman mereka sempurna. Baik. Adapun golongan kedua yang bertolak belakang dengan mereka, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, mereka menyatakan bahwasanya maksiat memiliki dampak terhadap iman. Tapi
dampaknya di sisi orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yaitu menghilangkan aslul iman. Sedangkan ahli sunnah, maksiat itu menghilangkan kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi kesempurnaannya hilang, menjadi apa? Imannya berkurang, tidak sempurna dengan sebab apa? Maksiat. Adapun Mu'tazilah dan Khawarij, kapan saja seorang terjatuh dalam maksiat, dalam dosa-dosa besar, maka hilanglah keimanannya secara totalitas sehingga keluar dari apa? Dari istilah mukmin. Kalau orang-orang Khawarij mengatakan langsung dia masuk dalam lingkaran kafir, sedangkan Mu'tazilah memunculkan suatu istilah mubtada'ah, istilah bid'ah, yaitu manzilah bainal manzilatain. Manzilah bainal manzilatain, yaitu keluar dari apa? Dari mukmin, tapi juga tidak dikatakan kafir. Dia berada di satu tempat di antara dua tempat, antara mukmin dan kafir. Tapi anehnya Mu'tazilah dan Khawarij hukum di akhirat sama. Nah, yaitu menyatakan bahwasanya pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, juga dosa besar, dan pelakunya kekal di dalam neraka. Nah, dan ahli sunnati wal jamaah ikhwan wasat, pertengahan antara keduanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka sehingga bisa menempatkan dalil-dalil pada tempatnya. Di mana ahli sunnah meyakini memang maksiat memiliki dampak pada iman. Nah, tapi maksiat selama itu bukan kekufuran, bukan kesyirikan, syirik akbar, maka dampaknya mengurangi kesempurnaan iman. Dan orang yang dikatakan mukmin naqisul iman, seorang yang beriman tapi apa? Tapi imannya kurang. Dan pada pertemuan yang lalu kita sebutkan faedah tambahan, karena ada perawi dalam hadis ini yang masuk dalam deretan fuqaha as-sab'ah. Indah Rifqi, Iqra'il baitain. Baik. Idza qila man fil ilm sab'atu abhurin maqalatuhum laysat 'anil haqqi kharijah faqul hum Ubaidullah Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaiman Kharijah. Baik, yang lain siapa? Zaifah. Baik, barakallahu fikum. Yang masuk dalam sanad kita yang mana ini? Dari 7 fuqaha Al-Madinah. Yang masuk dalam sanad yang kita ambil siapa? Syukran. Abu mana dalam sanad coba? Sa'id bin Musayyib. Baik. Terus siapa lagi? Selain Sa'id bin Musayyib siapa? Ada yang lain? Ismail, Abu Bakar, Iman. Abu Bakar.
bin Abdurrahman, Taib ibn al-Harith, Taib Sa'id bin Musayyib dan Abu Bakar ibnu Abdurrahman. Taib. Juga satu lagi siapa? Terkumpul salasah, 3 perawi dari fuqaha as-sab'ah. Nah, menurut sebagian pendapat tapi satunya siapa? Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Taib. Untuk yang ketiga terjadi khilaf. Nah, yaitu Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Dia seorang tabi'i juga. Taib. Kita lanjutkan dulu lafaz ini. Pada pertemuan yang lalu kita baca lafaz la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Nah, kemudian qala Ibnu Syihab yaitu Az-Zuhri, wa akhbarani Abdul Malik ibnu Abi Bakar ibni Abdurrahman anna Abu Bakar yaitu ayahnya kana yuhaddithuhum haula an Abi Hurairah thumma yaqul wa kana Abu Hurairah yulhiqu ma'ahun, ya. Dan adalah Abu Hurairah dulu ketika meriwayatkan menambahkan bersama dengan kalimat sebelumnya wala yantahibu nuhbatan dzata syarafin. Nah, dan tidaklah seseorang yantahibu an-nahb ikhwan, yaitu al-akhdhu ala wajhil alaniyati wal qahr wal ghalabah. Berarti apa? Merampas. Tidak orang merampas suatu rampasan yang sifatnya dzata syarafin, memiliki kemuliaan, yaitu memiliki nilai yang tinggi. Merampas barang yang memiliki qimah, memiliki harga tinggi. Nah, yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum. Nah, yang manusia mengangkat pandangannya kepada benda-benda seperti itu, yaitu harta, benda-benda yang memiliki nilai tinggi. Misalnya merampas emas, merampas perhiasan, taib, uang, dengan nilai yang besar. Nah ini taib. Atau ada zaman sekarang kendaraan-kendaraan. Nah, tidaklah seorang merampas suatu rampasan yang memiliki nilai tinggi hina yantahibu wa huwa mu'min, ketika dia merampasnya dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang merampas yang demikian ketika merampasnya dalam keadaan beriman. Maksudnya apa? Tidak dalam keadaan beriman secara sempurna. Nah, baik. Jadi hadis ini akhwan, faedah pokok yang bisa kita petik yaitu penjelasan bahwasanya keimanan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Dan yang dinafikan dalam hadis ini adalah apa? Mukmin kamilul iman. Bukan kemudian seorang yang melakukan itu langsung dikatakan kafir. Tapi bahwa pada penafian kamalul iman. Kemudian di sini penjelasan besarnya bahaya zina.
Dan siapa saja yang terjatuh dalam zina masuk dalam ancaman hadis ini. Nah, dan zina termasuk dosa besar, termasuk fahisyah yang fitrah manusia yang masih sehat akan membencinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah larang untuk hamba-hambanya mendekati, sekedar mendekati saja. Wala taqrabuz zina, mendekati saja, tidak beri, jangan kalian dekati perzinahan. Lafaz ini akhwat menunjukkan bahwasanya hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina dilarang, yang menjurus kepada perzinahan dilarang. Makanya Islam betul-betul memberikan bimbingan, memberikan aturan yang sangat bagus terkait hal ini akhwat. Mulai dari dilarangnya ikhtilat, dilarangnya antara laki-laki perempuan, dilarangnya khulwah berduaan antara laki-laki dan perempuan, dilarangnya perempuan untuk menghalus-haluskan suaranya ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Kenapa? Karena yang demikian itu akan menimbulkan fitnah, kecondongan, apalagi pada hati-hati yang berpenyakit, sehingga bisa menjerumuskan dalam perzinahan wal'iyadu billah. Maka kita bersyukur akhwani fillah menjadi seorang muslim. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aturan yang begitu sempurna yang mencegah kita dari keburukan-keburukan. Lihat keadaan orang-orang kufar. Tatkala mereka tidak memiliki aturan, nah, keburukan merajalela di tengah-tengah mereka. Wal'iyadu billah. Cuman sayangnya pada masa ke masa malah pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi kaum muslimin lebih condong untuk mengikuti gaya-gaya orang-orang kufar dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Wajib atas setiap muslim untuk membenci hal tersebut. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini juga kita mengetahui besarnya kejahatan di suatu sariqah, pencurian. Memiliki efek, ditekankan oleh Nabi, wala yasriqus sariq ina yasriqu wa huwa mu'min. Menunjukkan efek, dampak yang sangat kentara tentang tentang berkurangnya iman dikarenakan seorang melakukan pencurian. Taib. Dan bedanya akhwan antara sariqah dan nuhbah. Taib, mencuri dan merampas. Kalau sariqah yaitu mengambil dengan dengan sembunyi-sembunyi. Namanya sariqah, pencurian. Sedangkan nahab tadi adalah mengambil dengan terang-terangan, dengan kekerasan. Kalau sariqah kan sembunyi-sembunyi, berusaha untuk tidak dilihat oleh pemiliknya. Ini menunjukkan kalau sariqah saja seperti ini, apalagi ketika terang-terangan merampas. Dan mencuri, dosa yang terarah padanya dua hak yang dilanggar, yaitu hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak sesama, yang wajib atas siapa saja yang dulu pernah melakukan pencurian dan ingin bertobat darinya. Maka ketika bertobat, memohon ampunan yang terkait dengan hak Allah, dia juga wajib untuk mengembalikan hak-hak sesamanya yang dulu telah dia curi. Taib.
Dan di sini juga menunjukkan Islam sangat menjaga hak kepemilikan. Itu dijaga di dalam Islam. Walaupun itu hanya sesuatu yang remeh. Kepemilikan pulpen, kepemilikan sendal. Nah, hak milik itu dijaga. Maka jangan sampai seorang muslim terbiasa untuk melanggar kepemilikan orang lain. Antum para talabatul ilm, nah, biasakan dalam diri, nah, ketika bermuamalah, untuk apa qanaah dengan apa yang dimiliki, dan tidak melirik kepada milik orang lain kecuali dengan izinnya. Tidak berusaha untuk memakai milik orang lain kecuali dengan izinnya. Ini sikap wara'. Jangan bermudah-mudahan untuk memakai milik orang lain tanpa izin, apalagi mengambilnya. Nah, kecil apalagi besar. Nah, sesuatu yang remeh maupun sesuatu yang besar. Karena apa? Karena pencurian dengan hal-hal yang besar bernilai tinggi itu bermula dari apa? Bermudah-mudahan mengambil sesuatu yang kecil, mengambil makanan, mengambil milik temannya, pulpen dan seterusnya. Maka ini dicamkan. Dan kita juga para orang tua hendaknya memperhatikan sisi ini. Nah, untuk betul-betul kita tanamkan kepada anak-anak kita kesadaran tentang apa masalah kepemilikan. Sesuatu yang milik temannya ditekankan untuk apa? Untuk tidak mengambilnya kecuali dengan izin, baik itu pinjam atau yang lainnya. Ketika meminjam pun ditekankan untuk menjaganya. Baik. Kemudian pada hadis ini juga terkandung apa? Penjelasan tentang besarnya dampak minum khamar yang dikenal dengan ummul khaba'ith. Apa? Khamar dikenal julukannya apa? Ada khamar itu julukannya ummul khaba'ith. Ummul khaba'ith. Ya. Jadi nanti kalau punya anak perempuan jangan dikasih kunyah ummul khaba'ith. Nah, ummul khaba'ith induknya semua perkara-perkara buruk. Karena memang seorang kalau sudah minum khamar dan mabuk, ya dia akan terjerumus dalam keburukan-keburukan yang banyak. Baik. Dan minum khamar termasuk dalam dosa besar. Sebagaimana perkara-perkara yang disebutkan sebelumnya. Baik. Dan perhatikan disebutkan 3 hal ini, ikhwan. Zina, sariqah, pencurian, yang juga dalam riwayat kedua apa? Perampasan. Kemudian yang ketiga apa? Minum khamar. Ini syarat bahwasanya Islam, ya ikhwani fillah, menjaga hal-hal yang terkait pertama kehormatan. Islam itu betul-betul menjaga kehormatan. Nah, kehormatan dijaga. Nah, makanya kalau kita perhatikan di antara darurah, perkara darurat yang dijaga di dalam Islam adalah kehormatan. Nah, dan di antara hal yang menodai kehormatan ya zina. Kemudian al-mal, penjagaan terhadap harta. Maka hal-hal yang bisa menghilangkan harta dilarang di dalam Islam. Nah, pencurian, perampasan, bahkan orang itu sendiri yang menggunakan saja ketika itu menjadikan harta tersebut hilang tanpa manfaat dilarang, yaitu perbuatan tabdzir. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dijadikan apa? Sebagai saudara-saudaranya syaitan. Kemudian minum khamar. Di sini apa? Akan menghilangkan akal. Kenapa? Karena Islam itu betul-betul syariatnya menjaga dengan sangat kesehatan akal. Akal itu dijaga. Jangan sampai akal itu rusak.
Di antara hal yang sangat merusak akal adalah apa? Khamar. Dan juga hal-hal yang lain, ketika didapati perkara itu merusak akal, maka akan dilarang di dalam Islam. Nah, seperti ganja, nah, kemudian morfin dan semuanya dari hal-hal yang merusak akal. Juga pada zaman sekarang hal-hal yang merusak akal dari apa? Dari tontonan-tontonan yang dilihat. Selain terlarang dikarenakan itu adalah apa? Gambar makhluk yang bernyawa, juga dikarenakan itu merusak akal. Betapa banyak akal-akal para pemuda dan pemudi rusak dikarenakan apa? Dikarenakan film-film, tontonan-tontonan yang tidak layak ditonton oleh seorang yang memiliki iman. Maka jangan sampai para thalabatul ilm tergiur dengan hal yang demikian. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menegaskan seorang bersabar untuk menahan dari melihat itu lebih ringan daripada bersabar untuk menahan sakitnya ketika terlanjur telah melihat hal-hal yang diharamkan. Karena yang akan ditimbulkan di dalam hati itu fatal, sulit untuk sembuh. Nah, setelah masuk, saya banyak beberapa pertanyaan akhwan sudah berkeluarga, bertanya bagaimana solusinya karena sudah terlanjur kecanduan dengan apa? Dengan film-film porno. Nah, dan dianggap remeh. Hal tersebut kalau sudah menjadi kecanduan musibah. Nah, karena syaitan akan apa? Akan menghias-hiasi. Baik. Jangan seorang mencoba-coba. Jangan seorang kemudian apa? Merelakan akalnya dirusak. Tapi wajib untuk semenjak awal seorang membencinya. Jangan membuka pintu yang ketika telah terbuka engkau akan sangat sulit menutupnya. Nah, akan sulit menutupnya. Kenapa? Karena mereka yang sudah terlanjur ini sampai bertanya, bagaimana solusinya? Sudah berkeluarga saja sudah masih tidak mampu. Istrinya protes. Mengeluhkan keadaan suaminya yang demikian keadaannya. Ketika ingin sembuh, suatu saat iman menurun, kambuh lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Hidup sempit seperti itu. Hidup berada di atas di dalam bayang-bayang hal yang apa? Yang buruk. Itu akalnya sudah rusak. Sebagaimana rusak dengan khamar, juga rusak dengan hal-hal yang dilihat tadi. Sebagian lagi rusak akalnya dengan sebab game. Dengan sebab game. Betapa banyak anak-anak yang apa? Yang cacat mental, juga cacat fisiknya, matanya. Dikarenakan apa? Kebanyakan game dan kecanduan dengan game. Maka itu harus bersyukur. Jangan sampai kemudian ngiler dengan mereka-mereka awamun nas yang bebas memakai HP. Malah bersyukur. Karena apa? Karena belum tentu ketika kalian memegang sendiri, berada di luar kalian bisa selamat. Tapi ketika kondisi sudah dipaksa, sudah memang tidak boleh pakai HP. Harusnya bersyukur karena telah dibantu. Untuk dikurangi hal tersebut. Bersyukur harusnya. Karena apa? Karena itu bentuk ta'awun kita dalam berupaya mencegah keburukan. Dan yakin tidak ada satu orang tua pun akhwan yang bahagia ketika apa? Melihat anaknya sibuk dengan HP-nya. Mesti akan bersyukur ketika anaknya HP-nya ditahan, anaknya HP-nya dikumpulkan. Sehingga tidak jarang terkadang orang tua lapor, ini kok online terus di luar hari Jumat. Sehingga ketahuan siapa yang menyimpan, yang belum mengumpulkan HP.
Nah, itu merusak akal. Jadi harus antum syukuri itu. Ketika apa? Ketika dibantu untuk tidak memakai HP. Nah, ini diantara hal-hal pokok yang tercakup dalam hadis, akhwan, dan faedah. Nah, banyak dalam hadis tersebut, namun mala yudraku kulluh la yudrak julluh. Tapi itu bagian terpentingnya diingat-ingat. Nasallallahu taufiq wassadat walhamdulillahi rabbil alamin.